Halo, kembali lagi bersama kami dari QT Team Research yang akan membahas market IHSG pada tanggal 13 Agustus 2020, maaf. Eh, Hari ini IHSG ditutup dengan doji candle yang sebenarnya biasanya candle itu eh, menandakan akan adanya koreksi. Tapi secara overall tren tren IHSG itu sudah break high, maaf, break high 5139. Dengan kata lain itu sebenarnya swingnya masih higher high, higher low, higher high, higher low, dan kemungkinan resisten berikutnya itu ada di area 5414, which is itu adalah area MA200 di daily time frame. Terus kita akan membahas sektor per sektor. Pertama itu ada agri. Kalau melihat dari daily chart, sekarang masih diperdagangkan atau berada di atas MA200, yang sebenarnya sudah clear ini dalam arti kata bull market, ditopang dengan sentimen dari harga CPO yang rebound di 2 hari belakangan ini. Terus ada basic industri, ini sebenarnya masih sideways di range 704 791. Untuk consumer tunggu sebentar sedikit loading. Consumer juga sama seperti agri, sudah berada di atas garis MA200, which is itu biasanya break MA tersebut itu menandakan bull market, ditandai dengan bullish harami candle, bisa Anda lihat di sini, yang menandakan itu sebenarnya apa ya, menandakan reversal pattern kalau misalnya terjadi pullback ataupun rejected move dari market. Nah, ini masih bisa terus bagus sebenarnya sampai sekarang. Untuk finance tunggu sebentar. Finance ini sebenarnya dalam beberapa hari belakangan ini perbankan naiknya cukup besar, cukup signifikan, terutama perbankan yang terdaftar di Himbara. Finance itu hari ini ditutup doji candle, tapi ditutup masih di atas garis MA200. Tren bullishnya masih sehat menurut kita. Terus dipantau aja perbankan-perbankan atau sektor-sektor finance yang ada di bursa. Infrastruktur hari ini juga cukup bagus ya, terutama untuk saham Telkom. Tunggu sebentar, sabar. Ya, rebound. Dia itu rebound dari sekitar area support 80. Kemarin ditutup bullish harami. Tunggu sebentar. Bisa kita lihat di sini. Ini bullish harami. Terus market merespon dengan rebound. Masih bisa dipantau, terutama untuk Telkom. Dan mining kayaknya masih biasa-biasa saja.
Oke, mining eh tes tes support area 1400, mungkin kita bisa antisipasi kalau misalnya market merespon dengan rebound. Untuk sekarang sih candlenya belum ada tanda-tanda reversal atau apa ya, tapi nggak apa-apa di level yang cukup menarik di 1400. Oh ya, harga coal juga turun ke low dalam dalam kurun waktu 4 tahun. Mining oke, terus ya, oh ya, properti cukup menarik. Properti oke, properti kayaknya candle juga masih nggak ada apa-apa ya. Jadi untuk sekarang sih kurang menarik. Oh ya, maaf, properti itu berada di area support ternyata, di area 280-an. Dari tes 280-an terus dia rebound untuk beberapa hari. Belakangan ini ada udah 4 hari. Nah, hari ini sih sebenarnya ditutup merah, tapi nggak apa-apa. Trade trade ya sekarang sepertinya ditutup rejection candle lagi hari ini, tapi overall sudah break 600, level 630 ya. Tapi nggak tahu, mungkin ada kemungkinan ini masih bisa pullback cukup dalam. Kesimpulannya, mungkin untuk sektor yang cukup bagus saat ini bisa diperhatikan itu agri dan infrastruktur. Kita bahas saham infrastruktur dulu. Pertama itu ada saham Telkom. Telkom ini bisa diperhatikan kalau misalnya harga mampu break 3020. Mungkin bisa yang bisa dijadikan patokan itu hourly candle-nya. Kalau misalnya ada candle yang ditutup di atas 3020 itu cukup menarik. Walaupun saham ini masih diperdagangkan di bawah garis MA 200 di hourly time frame. Tapi dia, kalau misalnya kita balik lagi ke sektornya yaitu infrastruktur, itu masih ada sentimen positif didorong dari itu juga. Nah, ini bisa dipantau aja. Oh ya, penutupan hari ini ada akumulasi cukup besar. Jadi cukup menarik untuk Telkom. Patokannya bisa pakai hourly candle. Kalau ada tutupan di atas 3020 bisa buy CL 2960. Targetnya kemungkinan 3190. Kenapa 3190? Kita lihat ini resisten terdekat untuk saat ini. Telkom cukup menarik ya. Terusnya ada apa lagi ya? Excel. Excel sudah kita call dari area sekitar 2450. Terusnya tutupan hari ini tuh harga mampu bertahan di atas level 2560, which mean itu masih ada kemungkinan harga melanjutkan up move-nya at least ke area 2700. Itu adalah area MA 200 di hourly time frame, dan juga area dari Fibonacci retracement 50% dari high 3070 ke 2330. Jadi kemungkinan besok Excel itu masih bisa lanjut. Terusnya ada apa lagi ya, infrastruktur tuh yang hari ini cukup gerak, ada ISAT.
ISAT hari ini kalau misalnya dari dari daily time frame aja dulu. Hari ini ditutup di atas resisten. Resistennya itu apa? Resistennya itu garis MA 200 di area 2430. Kemungkinan seperti tadi kayak agri dan lain sebagainya, kalau misalnya sudah berada di atas garis MA 200 itu menandakan bull market. Untuk resisten terdekatnya itu masih ada di 2640. Untuk sekarang sih kalau misalnya ada yang punya barang mungkin masih bisa hold. Terusnya yaudah, untuk infrastruktur yang bagus itu tadi pilihan dari kami ada ISAT sama Telkom. Untuk agri kok mencet ya agri lagi. Yang cukup menarik itu sebenarnya SIMP. SIMP bisa dipantau kalau misalnya ada candle hourly ditutup di atas 332 atau break level 332. Kalau misalnya emang harga mampu break level tersebut diikuti dengan akumulasi, itu udah confirm. Kalau misalnya signal buy, untuk signal buy CLA bisa di set di 314. Untuk target terdekatnya mungkin kita bisa pakai area 388. Oke. Terusnya saya udah menyiapkan di QT Chartbot kita untuk fungsi XPACCSH itu ada KLBF. Nah, KLBF ini pada sesi kedua ini akumulasinya cukup besar ya. Tuh. Akumulasinya cukup besar, kita juga udah call setelah harga mampu break 1620 dengan batas cut loss di area 1600. Kemungkinan sih ya target kita itu ada di 1800. Tapi nggak tahu, kita tetap jaga resikonya memakai trailing. Kenapa dapat dari 1800? Itu sebenarnya dari area Fibonacci extension dari last swing area 1700 ke 1470 itu kita dapat sebenarnya area Fibo 161-nya itu di 1835, tapi kita lihat pakai psychology level itu di 1800 saja. Oke, itu ada KLBF. Sebenarnya kalau misalnya kita explore lagi pakai XPCC itu belum ada lagi ya yang baru. Karena ya baru KLBF doang. Terus yaudah finance. Oh iya, lupa. Finance. Kok mencet finance lagi? BMRI. Daily time frame test resistance 6115 biasalah pullback. Tapi kalau misalnya melihat dari trennya itu swingnya masih higher high, higher low di sini, itu sebenarnya masih oke. Candlenya itu daily candle ditutup black Marubozu ya, rejection candle. Terus ada BBRI BBRI ditutup pin bar. Ya, semuanya juga untuk finance emang sekarang lagi hari ini emang koreksi. Untuk support terdekatnya ada di 3250. Bisa dipantau dulu kalau misalnya harga tes area 3250. Terusnya ada BBNI juga sebenarnya mirip-mirip dark cloud cover ya, tapi nggak ditutup 50% dari candle sebelumnya. Ya nggak apa-apa, salah satu rejection candle juga, tapi akumulasi itu masih cukup kuat. Aku masih berada di atas garis MA, jadi yang masih punya barang mungkin masih bisa hold. Kalau misalnya emang pullback kemungkinan itu
Untuk support terdekat itu ada di retracement 50% ya, itu di area 4.800-an. Oke, itu untuk kira-kira apalagi ya yang menarik. Kalau misalnya PTPP dan kawan-kawan juga sempat naik ya beberapa hari yang lalu. Tapi kalau untuk besok sih personally yang masih bisa dipantau itu ada di agri sama di infrastruktur. PTPP juga hari ini ada big rejection candle juga. PTPP Wika Waskita. Maaf ya, rada lama loading ya. Oke. Seperti dark cloud cover ya. Terus saya diikuti dengan distribusi untuk Wika daily chart. Terus apalagi Adi. Udah. Oke. Sama. Belum ada juga, akumulasinya juga belum terbentuk untuk Adi. Oke, saya rasa untuk strategi besok yang bisa diperhatikan itu yang tadi kembali lagi SIMP kalau misalnya break 332 Telkom, kalau misalnya break ke atas 3020 ya kayaknya dua saham itu dulu sih yang bisa dipantau untuk trading strategi tanggal 14 Agustus 2020. Oke, sepertinya itu saja dari kami Kitty Team Research. Oh ya, sama jangan lupa untuk subscribe YouTube kita dan follow IG kita. Terima kasih.